Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke tanya jawab, Bapak dan Ibu silakan aja kalau ada pertanyaan dituliskan di chat, nanti kita bacakan. Mudah-mudahan insya Allah guru kita berkenan untuk meresponnya. Kita akan bacakan pertanyaan dari Silenter dulu. Ini yang Silenter ada kaitannya sama dengan dengan Learnipedia, Ustaz. Dari Silenter itu, mengapa ada kaum muslim yang menolak perayaan Maulid Nabi gitu ya. Kemudian mohon penjelasan atas Quran surat Yunus 56, kabarnya dalil Maulid Nabi. Nah, ini sambung dengan yang ini. Saya ketiduran ketika mendengar pengajian ini. Saya mau nanya, Pak, barangkali Bapak bisa jawab, kenapa ada orang bilang Maulid Nabi itu bid'ah? Itu. Benar, gitu. Ya, seharusnya tanya kepada mereka yang menolak Maulid ya. Tanya aja, Beda bukan cinta. kepada saya ya. Maulid adalah satu bentuk ekspresi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak berbahagia atas lahirnya seorang manusia yang paling agung, bahwa dalam Al-Quran misalnya terkait Nabi Isa alaihissalam, Allah mengucapkan salam ya kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Salamun yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan ya. Selamatan atau salam bagiku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ini ucapan salam, ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sekiranya Isa alaihissalam ucapkan salam oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggambaran bahwa itu bid'ah ya. Problem utama bagi kalangan yang dengan mudah kemudian membid'ahkan itu, mereka memahami bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu adalah konteks bahasa ya, bahasa bahwa bid'ah itu sesuatu yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh pada sebelumnya. Sebagaimana Allah juga adalah ahlul bid'ah. Badi'us samawati wal ard, dia yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Nah, tapi dalam makna bahasa seperti ini, problem utama terjadi pada orang yang menganut pemahaman yang literalis seperti ini. Karena di satu sisi mereka menolak bid'ah, tapi pada saat yang sama mereka menjalankan bid'ah. Mushaf Al-Quran adalah bid'ah yang paling pertama. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan menuliskan Al-Quran dalam mushaf, ya, dalam kitab. Ya. Kalau kita ingin konsisten, maka kita harus berpegang pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjadikan Al-Quran itu udah ditulisannya di tulang-tulang, onta, ya, atau di kulit-kulit domba misalnya ya. Tidak dalam mushaf yang ada, karena itu bid'ah ya. Tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi dilakukan oleh setelahnya. Tetapi itu dilakukan. Tarawih itu bid'ah, sehingga Khalifah kedua Umar mengatakan bahwa bahada ahsanul bid'ah, ini adalah bid'ah yang paling baik gitu, dengan mengumpulkan, tapi itu dilakukan sampai dengan sekarang misalnya. Ini inkonsistensi yang terjadi ya. Di satu sisi, dan akan banyak hal yang lain juga demikian ya, yang lain juga demikian misalnya. Dan dengan mudah kemudian hanya karena tidak menemukan hadis tentang hal tersebut kemudian disebutkan sebagai bid'ah. Padahal hadis-hadis itu ditulis jauh belakangan setelah masa Rasulullah, dan ada banyak sekali hadis-hadis yang tidak tercantum kemudian dalam kitab-kitab yang utama ya, atau dari satu mazhab yang lain ya misalnya. Nah, yang kedua ada hal yang menarik bahwa Asyuyuti memaknai bid'ah itu berbeda, bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Kalau segala sesuatu itu bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah, maka dia masuk kategori bid'ah.
Jadi sunnah itu adalah segala hal yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah, dan segala hal yang masih merujuk pada sunnah itu, walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi prinsipnya tetap merujuk pada apa yang kemudian ada pada sunnah Rasulullah, maka itu masuk kategori sunnah. Tapi segala hal yang bertentangan dengan itu, maka masuk kategori bid'ah. Mencintai Rasulullah itu sunnah. Dan bahkan Rasulullah membiarkan para sahabatnya itu memperebutkan bekas air wudhunya. Bahkan itu disebut sunnah takririyah ya. Bahkan ketika para sahabat berebut mengumpulkan bekas potongan rambut Rasulullah SAW, Rasulullah membiarkan. Bahkan ketika Ummu Salamah mengumpulkan keringat Rasulullah SAW dan memasukkan dalam satu tabung, Rasulullah membiarkan ketika sama berkata bahwa aku akan menjadikan ini wewangian bagi. Karena keringat Rasulullah itu mengeluarkan wewangian. Nah, itu sesuatu yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, istri, bahkan keluarga Rasulullah SAW, sehingga apapun bentuk yang menggambarkan kebahagiaan tentang hadirnya Rasulullah SAW, maka itu adalah bagian dari sunnah, termasuk kemudian maulid. Jadi kenapa orang menolak maulid? Karena mereka tidak sunnah. Oke, Ustaz. Yang satu lagi, mereka melakukan bid'ah dengan menolak maulid. Ustaz, itu yang tadi ayat Al-Quran surat Yunus ayat yang kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un itu. Oh, 58 ya. Oh, salah ya. Kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya, ini nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Ini dari ayat sebelumnya ya, ayat ke-57, ya wahai manusia, telah datang pada kamu nasihat ya dari sisi Tuhanmu, mau'izah, tunjuk, wa syifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam diri dada ya, dan petunjuk bahkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah dengan kemuliaan Allah dan kasih sayangnya, maka dengan itu kamu falyafrahu, hendaklah bergembira ya, atau berbahagia, wa khairu mimma yajma'un, ialah yang paling baik dalam mengumpulkan ya, suatu ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemudian petunjuknya, hudan nas ya, yang tidak lain al diri Rasulullah SAW. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbahagia, bergembira, menyambut kemudian kehadiran petunjuk ini ya, dan sebagai memaknai itu sebagai Al-Quran ya, tapi juga sebagai memaknai sebagai kehadiran Rasulullah SAW. Tetapi bahwa dalil yang paling kuat menurut saya adalah dalil yang berasal dari hati manusia masing-masing. Bahwa kehadiran orang yang dicintainya tentu akan membahagiakan dirinya. Bayangkanlah, Iqbal berkata bahwa sekiranya Rasulullah itu datang kepadamu dan dia mengetuk pintu rumahmu, maka bagaimana perasaan yang ada di dalam hatimu ketika engkau mengetahui bahwa di balik pintu itu berdiri Rasulullah SAW. Begitulah ketika kita merasakan ya, berbahagia sosok utama yang menyelamatkan alam semesta ini, menyelamatkan kita semua hadir ke muka bumi ini. Tanyalah hati kita masing-masing. Itulah hujah yang paling kokoh tentang kebahagiaan atas kehadiran Rasulullah SAW. Baik, ini dari Ibu Nia Khurani. Mengapa kita umat Islam tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW berupa fotonya seperti gambaran Yesus pada agama Kristen? Pertama, bahwa penggambaran Yesus itu juga itu penggambaran yang sifatnya imajinatif ya.
Jadi kalau kita lihat di beragam tempat, bahwa wajah Yesus itu berbeda-beda ya. Anda ke Afrika, maka Yesus pun berkulit hitam di sana ya. Sebagian lain mengkritisi itu bahwa itu bagian dari imajinatif. Apakah itu sesuatu yang jelek? Tidak juga, sebagai bentuk penggambaran untuk kemudian mendekatkan diri ya. Itu karena tidak seorang pun saya yakin dari kaum Nasrani yang meyakini bahwa seperti itulah wajah Yesus yang sesungguhnya. Tapi itu hanya sebagai sebuah penggambaran. Nah, bagaimana kemudian kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun kita menggambarnya, yang tidak akan pernah mampu kemudian satu makhluk pun menggambarkan tentang keindahannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan itu tidak mungkin menyerupai wajahku. Jadi syaitan yang sangat pintar sekalipun dan sangat licik sekalipun itu tidak akan pernah bisa kemudian menyerupai wajah Rasulullah SAW, karena keindahan keluar biasaan wajah itu, kemutlakan wajah itu. Apalah lagi kemudian penggambaran yang ada pada orang-orang yang mungkin melukiskan atau melukiskan wajah Rasulullah, tentu tidak mungkin akan mampu melukiskan wajah sesungguhnya Rasulullah SAW. Di sini dikatakan bahwa qala Rasulullah SAW, sami itu Nabi SAW yaqul, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha wa la yatamatsalu syaitanu bi. Ya. Barang siapa yang menyaksikan aku di dalam mimpinya, maka dia sebagaimana menyaksikan aku di dalam keadaan terjaga atau dalam hadir bersama. Karena syaitan tidak akan mampu menyerupai diriku. Cuma problemnya Kang Ahsa bahwa kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Sehingga belum tentu kemudian yang kita lihat di alam mimpi itu betul-betul Rasulullah. Karena syaitan bisa saja menyerupai wajah orang Arab lainnya, ya. Yang tidak mampu diserupai itu adalah wajah Rasulullah. Tapi syaitan mampu menyerupai wajah orang Arab lainnya yang mengaku bahwa dirinya sebagai Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau kita tahu kemudian wajah Rasulullah itu seperti apa, maka kita akan tidak mungkin syaitan akan menampilkan wajah itu ya. Hanya problemnya bahwa kita tidak pernah tahu. Kenapa kita tidak boleh? Karena kita tidak pernah tahu sebenarnya wajah Rasulullah itu seperti apa. Keindahan mutlak itu. Sehingga penggambaran tentang wajah Rasulullah itu tentu akan mereduksi ya hakikat wajah Rasulullah yang sesungguhnya. Jadi kata-kata kadang-kadang jauh lebih bermakna dibandingkan kemudian lukisan yang ditampilkan. Ini juga yang ditanyakan sama Ibu Huraini ya, yang selanjutnya, kalau membedakannya dengan yang Rasulullah yang dalam mimpi dengan bunga tidur itu, ya karena kita tadi tidak bisa melihat Rasulullah itu ya. Kita tidak pernah melihat ya. Dan karena itu jangan segera kita kemudian merasa berbangga ya, bahwa ketika menyaksikan Rasulullah, apakah itu betul Rasulullah atau tidak. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita bisa gunakan ya, kehadiran Rasulullah SAW. Pertama, layakkah kita didatangi Rasulullah SAW? Itu pertanyaan mungkin paling mendasar ya. Marilah kita bertanya pada diri kita, apakah diri kita layak untuk didatangi Rasulullah SAW. Yang kedua bahwa karena itu kalau kita sadar dalam keadaan diri kita seperti itu ya, ya kita tentu berpikir ya ketika bermimpi itu apakah betul mimpi itu Rasulullah atau itu hanya
kemudian syaitan yang berusaha untuk kemudian menciptakan rasa was-was, rasa ini pada diri kita ya, rasa riak dan sebagainya. Sudahkah kita kemudian menulis 1000 bait kecintaan pada Rasulullah, mengucapkan salam dan sholawat ribuan kali per hari kita, karena memang betul-betul kerinduan di hati kita pada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW hadir untuk kita. Itu ya, apa Imam Bushiri itu yang burdah. Pada burdah itu bagaimana Imam Bushiri terus-menerus tanpa henti menuliskan syairnya itu, karena kerinduan yang begitu dahsyatnya di hatinya, yang begitu menggelora atas kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Cinta yang mengoyak batinnya, ya, sehingga batin itu selalu menganga dalam kerinduan dan kepedihan, dalam keinginan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hati yang terluka karena kerinduan inilah yang didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan kedua, bahwa kehadiran Rasulullah itu menimbulkan efek yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak, bahwa dia bahrul wujud, ya, dia lautan hakikat eksistensial atau wujudi, sehingga kehadirannya menimbulkan efek yang sangat dahsyat pada diri seseorang yang dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kehadiran Rasulullah tentu memberikan makna yang sangat dahsyat, luar biasa pada dirinya, dan akan begitu membekas, dan ada makna yang kemudian muncul pada dirinya. Dan kehadiran Rasulullah itu diantara yang disepakati oleh para ulama, walaupun itu hadir di dalam mimpi, memberikan keharuan yang sangat luar biasa pada diri orang yang menyaksikan Rasulullah dan meninggalkan bekas wewangian. Sehingga sekalipun dia terjaga, dia akan merasakan wewangian Rasulullah yang hadir padanya. Kita bisa lihat ya, pada beragam kitab-kitab, bahkan pada tafsir Al-Ahlam misalnya Ibnu Sirin, atau kemudian misalnya Asrarul Niam, ya, rahasia-rahasia tidur, dan misalnya pada kitab juga Mukasyafatul Qulub, ya, penyaksian hati Imam Al-Ghazali misalnya, dan sebagainya. Ada seorang, saya ingin menceritakan di dalam Mukasyafatul Qulub, Al-Ghazali mengisahkan ada seorang ulama yang bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Dia saksikan Rasulullah hadir di situ, dan ketika dia menatap Rasulullah, dia menangis luar biasa. Orang-orang datang berkunjung satu persatu mendatangi Rasulullah. Rasulullah memeluk mereka, menciumi mereka, dan bertanya keadaan mereka. Semua menjawab dengan bahagia, tetapi Rasulullah sama sekali tidak memandang ulama. Sehingga ulama itu bertanya, ya Rasulullah, hal alayya ghadaban? Wahai Rasulullah, apakah kau marah pada? Rasulullah berkata, tidak. Ana la arifuka, aku tidak mengenal. Sehingga ulama itu berkata, bagaimana engkau tidak mengenalku ya Rasulullah? Bukankah telah sampai pada kami hadis yang berasal darimu, bahwa kenalmu kepada umatmu lebih kenal dari seorang ibu kepada anaknya. Rasulullah mengatakan, shadaqta, kau benar, tetapi ma'rifati ala ummati bimiqdari salawatuhum alayya, bahwa kenalku pada umatku dengan bilangan sholawat yang dia sampaikan kepada. Next, ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ada satu dari Imam Priyawan. Apakah penciptaan alam semesta ini juga bersumber dari cahaya Muhammad? Nur Muhammad itu karena yang awal itu mungkin ya? Ya, bahwa Allah menciptakan hakikat awal itu yang Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad ini terpancar beragam hal yang terhadir di alam semesta ini. Sehingga ada satu pertanyaan yang mungkin kemudian dulu, beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara juga tentang Nur Muhammad ini, dan ada kemudian di antara jamaah yang bertanya, bagaimana kalau kemudian di planet-planet yang lain ada kehidupan? Apakah kemudian di situ ada para nabi,
seluruh nabi-nabi itu terpancar dari cahaya hakikat Nur Muhammad ini. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka merupakan pancaran dari hakikat Nur Muhammad ini. Hakikat Nur Muhammad ini adalah kesempurnaan yang mutlak itu. Dari kesempurnaan yang mutlak dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, hadirlah beragam ciptaan-ciptaan yang lain, karena darinya kemudian muncul gambaran kesempurnaan ciptaan itu. Setiap tetes hujan yang menetes, kata Jalaluddin Rumi, padanya tertulis kalimatun Muhammadah. Oke, Ustaz, ini yang terakhir dari Ibu Nenden Hayatunisa. Izin tanya Ustaz, bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awalin fil akhirin fil malail a'la fil mursalin, maksudnya bagaimana ya Ustaz? Mungkin penjelasan. Bahwa seluruh apapun yang ada itu tentu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ma'inna syai'in la yusabbihu bihamdi, tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih dan memuji Allah, sebagaimana juga tidak ada apapun, tidaklah segala sesuatu kecuali memuji Rasulullah SAW. Baik pujian itu kita dapati di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh malaikatnya, ketika Allah mengatakan Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi, maka salawat itu baik di awal, fil awalin, sebelum segala sesuatu ini, maupun fil akhirin, maupun fil mala'il a'la, di tempat, di hakikat ketinggian yang mutlak itu, baik secara zahir maupun secara batin, tidak ada apapun sekiranya Allah membuka kemudian tirai hakikat dari batin kita, maka tidak ada apapun kecuali semua bergemuruh menyampaikan sholawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Jadi sholawat itu terpancar dari seluruh apapun, baik pada tingkat yang paling rendah maupun pada tingkat yang paling tinggi. Suatu saat ketika cucu Rasulullah SAW, Imam Ali Ar-Ridha salamullah alaih, cucu ke-8 dari Rasulullah SAW, melewati satu tempat dan dia mendengar kemudian seekor burung yang berkicau, burung merpati itu, dan ketika kemudian si Imam Ali Ar-Ridha tersenyum kepada, sehingga burung itu kemudian sahabat Imam Ali tidak bertanya, kenapa engkau tersenyum mendengar kemudian kicauan burung itu? Imam Ali Ar-Ridha, sekiranya Allah membuka hijab dari pendengaranmu, maka engkau mendengar bahwa sesungguhnya dia bersolawat kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Sebelum closing statement, barangkali ada semacam petunjuk secara sofistik, misalkan apa yang harus dilakukan kita nanti di tanggal 12 atau tanggal 17 bulan awal secara individu, misalkan. Barangkali ada reality spiritual. Ya, sebagian dari para ulama yang mulia selalu kemudian mereka menghadiahkannya bacaan-bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, itu menyambungkan diri mereka. Bahkan sebagian daripada para ulama itu mempuasakan diri mereka sebagaimana mengikuti kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa aku mencintai berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Dan demikian juga bahwa para sebagian ulama kemudian juga berpuasa, dan salah satu hal yang sangat penting adalah berbanyaklah zikir kita, sholawat kita kepada Rasulullah SAW dan keluarga yang suci, karena itu menyambungkan ruhaniyah kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pada
malam ini Kang Asa ya. Dan mudah-mudahan secara ruhania dia bergabung, ruhani kita, cahaya ruhani kita tersambung pada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifna nafsak fa'ilam ta'arifna nafsak lam na'rif rasulak. Allahumma arifna rasulak fa'ilam ta'arifna rasulak lam na'rif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak fa'ilam ta'arifna hujjatak dalalna an-dinina. Wala tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana ya arhamar rahimin. Ya Allah, kenalkan kami pada dirimu. Sekiranya kami tidak mengenalmu, maka kami tidak akan mengenal Rasulmu. Ya Allah, kenalkan kami pada Rasulmu. Sekiranya kami tidak mengenal Rasulmu, maka kami tidak akan mengenal hujjahmu. Ya Allah, kenalkan kami pada hujjahmu. Sekiranya kami tidak mengenal hujjahmu, maka tersesatlah kami dari agama kami. Jangan engkau palingkan kami setelah engkau berikan petunjuk pada kami, wahai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih guru kita Kiai Haji Dr. Khadir Walid yang sudah menyelesaikan pertemuan kita. Kita sama-sama tutup membacakan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.